لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca ayat-ayat Allah dan dalam rangka saling mempelajari di antara kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan serta bimbingan dan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang penuh rahmah, barakah serta manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan beberapa perkara. Yang pertama tentang Islam adalah syariat yang sempurna. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk agama Islam ini dua pedoman yang harus diikuti. Mau tidak mau, keduanya harus diikuti dan dijadikan sebagai pedoman hidup di alam dunia ini, yaitu kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang ketiga, yaitu kita akan membahas dan mengungkap tentang syubhat daripada ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, ahlul zaid, orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya. Di antaranya yaitu para mungkirus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW dengan berbagai macam bentuk dan caranya. Kita mengangkat perkara ini tiada lain dan tiada bukan dalam rangka untuk nasruddin, yaitu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita para duat ahlus sunnah wal jamaah, yaitu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dari rongrongan para juhala, dari rongrongan para ahlul dolal, dari rongrongan para ahlul dunia yang hendak menggunakan agama sebagai kendaraan untuk mendapatkan kepentingannya. Yaitu kita memiliki kewajiban untuk membela agama ini, imma bil lisan wa imma bil qalam wa imma bil anfus, yaitu bisa jadi membela agama ini dengan lisan, yaitu menerangkan kepada umat manusia tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dan membantah seluruh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir dan para pengikutnya, serta membantah berbagai macam bentuk kesesatan yang dinisbatkan kepada agama ini. Wa imma bil qalam, bisa jadi dengan membuat semacam tulisan-tulisan kitab atau buku atau selebaran-selebaran untuk membela ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi dengan anfus, yaitu dengan fisik, sebagaimana Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu jahidu fi sabilillah fi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah syariat yang sempurna. Hal ini merupakan perkara yang sudah ma'ruf, perkara yang telah dimaklumi, bahwa agama Islam ini adalah syariat kamilah min kulli wajhin, sempurna di dalam segala sisinya, la nuqsa fiha, tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya, wala qusur. Yaqulu Allah Ta'ala mukhbiran an hadhihi al-haqiqah as-sabitah. Allah berfirman dalam rangka mengabarkan tentang hakikat kesempurnaan Islam ini, yaitu di dalam Suratul Maidah ayat 3. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah Hajjatul Wada', haji perpisahan. Allah turunkan sebagai bentuk penyempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
yaitu pada hari ini, yaitu hari Jumat, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan juga aku telah sempurnakan atas kalian kenikmatanku, kata Allah, dan aku ridha Islam sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Maka tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya, di sela-sela hukum-hukum atau hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan. Dan banyak ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang bahwa Islam itu agama yang sempurna dan menjelaskan segala sesuatu, serta Islam itu sebagai cahaya bagi umat manusia. yakni umat manusia dengan diturunkannya Al-Quran kepada Muhammad SAW dikeluarkan oleh Allah dari zulumat kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 15-16 Allah sebutkan, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih." Allah turunkan, Allah datangkan kepada kalian Rasul yang akan menjelaskan kepada kalian banyak permasalahan, dan seterusnya sampai pada ayat, dan kitab Allah Subhanahu wa taala atau Rasul yang diutus oleh Allah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Nabi menyatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali berhak bagi nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui bahwa itu akan membawa kebaikan untuk mereka, dan mencegah mereka dari kejelekan yang ia ketahui bahwa itu adalah kejelekan untuk mereka. Kemudian pula telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah dari Zaid Al-Yami dan Abdul Malik bin Umair dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, innahu laysa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minan nari illa qad amartukum bihi, wa innahu laysa syai'un yuqarribukum minan nari wa yuba'idukum minal jannah illa qad nahaitukum an." Wahai para manusia, kata Nabi, sesungguhnya tidaklah atau tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga
dan menjauhkan kalian daripada neraka kecuali telah aku perintahkan kalian dengannya. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian daripada surga kecuali aku telah melarang kalian darinya. Nah, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam ini benar-benar telah sempurna. Sampai-sampai seorang Yahudi diriwayatkan mengatakan kepada para sahabat bahwa Rasul kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Kata para sahabat, benar. Sampai-sampai tata cara berbuang hajat pun beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan memberikan contohnya kepada umatnya. Ini diantara sekelumit bukti tentang al-Islam adalah syariat yang sempurna. Kemudian kita melangkah kepada perkara yang kedua, yaitu Allah menurunkan untuk agama ini dua pedoman. Ya, secara nas Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa Allah datangkan kepada beliau itu dua yang bersamaan. Ya, kita akan baca sebagaimana Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddithul Asr, ahli hadis di zaman ini. Beliau membuat artikel atau risalah berjudul Al-Hadithu Hujjatun bin Nafsihi fil Aqaidi wal Ahkam. Bahwa hadis itu sebagai hujjah, ya, hadis itu sendiri sebagai hujjah di dalam masalah yang berkaitan dengan akidah atau dengan hukum, atau dalam masalah hukum-hukum halal dan haram. Mengapa demikian? Ditulisnya risalah ini yaitu dalam rangka untuk membantah orang-orang Mu'tazilah, kaum rasionalis, orang-orang yang mengkeramatkan akalnya dan mempertuhankan akalnya, Al-Mu'tazilah, yaitu apabila ada nas dan ayat, prinsip dasar mereka mengatakan apabila ada nas, ayat ataupun hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka Quran dan Sunnah itu dibuang ke tong sampah dan akal mereka lah yang digunakan. Ini prinsip daripada Al-Mu'tazilah. Nah, mereka menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, terutama hadis dalam bentuk periwayatan ahad, hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang. Ditolak oleh mereka. Walaupun sahih, oleh mereka tetap ditolak karena itu hadis ahad, ya, dan lain sebagainya. Di sini Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menjelaskan di dalam pasal yang pertama, yaitu wujubur ruju' ila sunnah wa tahrimu mukhalafatuha. Kewajiban rujuk, yaitu kembali kepada sunnah, dan haramnya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ayyuhal ikhwan al-kiram, wahai saudara-saudara yang mulia, inna minal muttafaq alaih bainal muslimin al-awwalina kafatan
anna sunnatan nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wassalam hiyal marja'us tsani wal akhir fi syar'il Islam. Ya, ini yang ngomong ulama besar, ya, ahli hadis di zaman ini, dan dipuji oleh ulama-ulama besar, ya, akan keilmuan beliau tentang haditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa termasuk perkara yang telah disepakati di antara kaum muslimin yang terdahulu secara keseluruhannya, bahwa sunnah nabawiyah itu, yakni sunnah Rasulullah SAW, merupakan rujukan atau referensi yang kedua dan yang terakhir di dalam syariat Islam. Fi kulli nawahil hayat min umuri ghaibiyah i'tiqadiyah, di dalam semua sisi kehidupan, ya, sebagai rujukan daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara gaib atau perkara yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, atau ahkam amaliyah, atau siyasiyah, atau tarbawiyah, ya, atau perkara yang berkaitan dengan masalah politik, pendidikan dan lain sebagainya. Wa annahu la yajuzu mukhalafatuha fi syai'in fi syai'in min dzalik li ra'yin aw ijtihadin aw qiyas. Yang mana kata beliau, sungguhnya tidak diperkenankan untuk menyelisihi sunnah Rasulullah SAW di dalam sesuatu daripada perkara sunnah tersebut hanya karena atau dikarenakan pendapat atau ijtihad atau qiyas, kama qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di akhir Ar-Risalah, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam akhir kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Beliau mengatakan la yahillul qiyas wal khabar mawjud, ya, tidak dihalalkan menggunakan qiyas sedangkan al-khabar yaitu al-hadis atau sunnah itu ada. Wa mithluhu mashtahara indal mutaakhirin min ulama'il usul, dan yang seperti ucapan beliau yakni yang tersohor di kalangan ulama mutaakhirin dari para ulama ahli usul, idza waradal athar batalan nazar, ya, kalau ada riwayat, ya, athar, ya, hadis atau sunnah, maka batillah pendapat-pendapat itu. Artinya apabila ada dalil, maka yang lebih diutamakan adalah dalil daripada Rasulullah SAW atau daripada ayat, dan pendapat-pendapat harus disingkirkan. Nah, dan seterusnya daripada ucapan-ucapan yang seperti ini. Kemudian Al-Quranul Karim memerintahkan agar kita berhukum kepada sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah sebutkan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah katakan tidak berhak bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah, atau tidak diperkenankan, tidak dibolehkan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Ya, coba perhatikan di sini. Allah senantiasa menyertakan Muhammad SAW di dalam perkara-perkara yang hendak diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
idza qadallahu wa rasuluhu amran, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayakuna lahumul khiyara min amrihim, tidak boleh ada perasaan enggan atau perasaan untuk menawar, memilih dan mempertimbangkan tentang keputusan Allah dan Rasulnya tersebut. Dan diancam oleh Allah, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kemudian ayat-ayat yang lainnya, Allah menyebutkan qul ati'u Allah war rasul, ya, qul ati'u Allah war rasul, katakan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Wa qala azza min qa'il, yang tadi dalam surat Al-Imran ayat 32. Sekarang surat An-Nisa ayat 80. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan kami telah mengutus kamu untuk manusia, kata Allah, sebagai rasul, ya. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah. Coba, ini ayat Allah, ya. Ini Al-Quran. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, kata Allah, sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, Allah peringatkan nabinya, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, tidaklah kami utus kamu sebagai penjaga mereka. Nah, kemudian ayat yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 92. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kalian kepada Allah serta taatlah kalian kepada Rasul, dan waspadalah kalian atau berhati-hatilah kalian jika kalian berpaling. Ketahuilah bahwa tugas Rasul kami hanya sebagai penyampai daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 60-61, ya, Allah menceritakan tentang kaum munafikin. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, wa ila rasul, dan juga kepada Rasul, ya, kepada sunnah-sunnahnya, kepada tuntunan beliau. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda. Kamu akan jumpai orang-orang munafik itu, ya, mereka berpaling atau menjauh atau keluar darimu, ya, atau meninggalkanmu, tidak mau menyambut ajakan dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang berbicara tentang pedoman
daripada agama ini adalah Allah wa Rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul, ya, yakni yang datang dari Rasul, daripada ucapan, perbuatan, keputusan, ya, dan dari apa yang didiamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang dari beliau, kata Allah, fakhuduhu, hendaklah kamu ambil.